Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfita Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas UTS dari mata kuliah Enrichment. Saya sedikit menjelaskan dulu apa sih latar belakang yang akan saya angkat tuh. Jadi pada tugas UTS kali ini ada sebuah perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia yang merupakan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Nah, untuk perusahaan ini ternyata memiliki sebuah konflik dan juga permasalahan lainnya nih. Konfliknya apa? Konfliknya branding yang mereka sampaikan, namun yang dirasakan oleh pelanggan itu berbeda ternyata. Begitu. Kronologi konflik itu ada 4. Yang pertama ada delivery yang mewah versus isu biaya. Yang kedua ada krisis copywriting yang spontan. Yang ketiga ada public speaking yang dingin. Yang keempat itu ada komunikasi grafis yang over stylish gitu. Lalu permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya inkonsistensi total antara janji kreatif branding yang mereka bangun dengan realitas komunikasi taktis. Nah, di sini terdapat 2 soal yang mengharuskan saya menjawab dari perspektif direktur kreatif dan juga komunikasi. Ceritanya saya nih harus menyelesaikan konflik ini gitu. Nah, pertanyaan yang pertama itu, saya harus menganalisa teori apa sih yang cocok untuk permasalahan tadi. Teori yang relevan menurut saya untuk kasus Garuda Indonesia ini ialah expectancy violation theory dari Judy Burgon yang mana dikembangkan itu pada tahun 1978. Nah, teori ini tuh menjelaskan gimana sih kita bereaksi terhadap pelanggaran ekspektasi dalam interaksi sosial, seperti ketika seseorang itu melanggar norma perilaku yang kita harapkan. Nah, untuk komponen dari teori ini sendiri itu ada 4. Yang pertama ada ekspektasi, sesuai dengan nama teorinya. Nah, ekspektasi ini prediksi di mana kita tuh nganggap orang lain tuh bakal berperilaku berdasarkan konteks, hubungan, budaya yang kita miliki gitu. Contohnya kita punya temen deket, kita kan pasti berharap bahwa dia ini bakal ngomongnya santai, nggak kayak atasan kita yang ngomongnya baku maupun formal, seperti itu. Yang kedua, itu ada pelanggaran atau violation. Nah, ketika perilaku seseorang itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga, ada valensi atau valence. Nah, pelanggaran itu bisa positif, bisa juga negatif. Jadi, pelanggaran ini sebenarnya tergantung dengan persepsi masing-masing. Kembali lagi dengan bagaimana cara kita memandang. Nah, komponen yang terakhir itu ada respons, di mana reaksi kita itu dipengaruhi oleh valensi atau pelanggaran yang tadi, dan juga kekuatan hubungan. Dari 4 komponen tadi itu berkaitan dengan apa yang akan saya bahas selanjutnya. Kenapa sih teori ini tuh paling cocok dari kasus Garuda Indonesia ini? Karena sebagai maskapai bintang 5 yang udah punya branding tinggi gitu ya, kayak visualnya tuh elegan, kemudian tone of voice-nya tuh pasti hangat, kemudian janji keramahan khasnya tuh Indonesia banget, serta pengalaman yang diberikan oleh Garuda tuh pasti premium lah gitu. Tapi kenyataannya customer service copywriting yang muncul tuh justru nggak seperti itu, justru lebih kaku, formal, bahkan template lah gitu, kemudian dingin, dan juga tidak responsif terhadap emosi yang didapati oleh pelanggannya gitu. Nah, hal ini tuh merupakan pelanggaran ekspektasi atau expectancy violation yang sangat tajam. Makanya teori ini diambil karena memang lebih relevan menurut saya ya gitu. Terus gimana ya menjelaskan persepsi munafiknya gitu dari konsumen? Yang pertama, ada expected communication atau apa yang pelanggan harapkan dari Garuda Indonesia sendiri gitu. Yang diharapkan adalah hangat, kemudian empatik. Tapi ekspektasi ini tuh dibentuknya kan oleh creative branding ini ya. Nah, yang kedua itu ada actual communication atau apa yang pelanggan terima dari Garuda Indonesia. Yang pertama kan tadi apa yang pelanggan harapkan. Nah, yang sekarang yang kedua itu apa yang pelanggan terima atau dapatkan. Yang didapatkan ternyata kebalikan dari tadi. Copywritingnya benar-benar dingin, gak prosedural,
Kemudian public speaking teknisnya tuh nggak ada empatinya gitu rasanya tuh. Dan visual iklan yang rasanya tuh nggak realistis gitu. Nah ini yang disebut dengan pelanggaran ekspektasi. Dampaknya apa? Dampaknya persepsi publik itu jadi menganggap bahwa brand ini tuh brand munafik. Toh kreatif brandingnya aja tuh berbeda dengan apa realitas yang didapati oleh pelanggan. Nah untuk soal yang kedua itu bagaimana sih konsep campaign-nya buat solusinya tuh apa untuk permasalahan ini gitu kan. Oke, untuk campaign yang akan dilakukan Warm You Can Feel, anjay. Jadi Warm You Can Feel ini singkat, universal, tapi mudah diingat gitu sama publik. Untuk slogan tadi itu bakal menegaskan human touch khas Indonesia gitu. Jadi bukan hanya sekedar visual, inginnya ya. Kemudian fokusnya tuh pada emosional yang dirasakan oleh pelanggan, bukan hanya teknis gitu. Janji-janji teknis tuh enggak lewat lah. Terakhir ada slogan ini tuh relevan di seluruh titik pelayanan, mau copywriting, customer service, cabin crew, hingga frontliner. Jadi harus diterapkan di semuanya, bukan hanya sebagai visualnya aja. Jadi slogan ini dibuat karena untuk memperbaiki branding Garuda tuh bukan hanya sebagai visualnya, melainkan keseluruhannya. Nah dari slogan tadi dibuatlah sebuah narasi. Narasinya apa? Narasinya ini yang menampilkan, jadi campaign ini akan menampilkan cerita nyata dari cerita nyata interaksi kecil tapi berarti. Contohnya senyuman, nah bantuan ekstra, kemudian ada juga panggilan nama secara personal. Biasanya orang tuh lebih ngerasa akrab ketika dipanggil secara personal gitu, dipanggil namanya. Lalu yang terakhir ada gestur khas Indonesia, kayak salam hangat gitu kan. Orang Indonesia selalu nyapa, nah itu yang harus diterapkan. Nah semua materi kreatif ini, contohnya pada foto, video, copywriting segala macam, itu harus menunjukkan yang benar-benar kehangatan gitu, sehingga campaign itu benar-benar berjalan gitu. Yang terakhir, aksi kreatif branding di lapangannya akan seperti apa? Nah, dibuatlah area fisik ceritanya ya, area gitu di bandara atau pada pre-check-in atau deket boarding gate gitu, yang mana jadi simbol konsistensi layanan dan juga tempat pelatihan soft skill. Nah, akan ada apa aja tuh di situ? Area pertama, areanya harus didesain dulu ya. Yang kedua, staffnya itu harus warm specialist. Otomatis dia harus yang sudah terlatih, yang sudah terbiasa dengan kehangatan, benar-benar ramah, profesional segala macem. Saat ada orang yang mau bertanya pun itu paling gercep lah dalam mengatasinya. Kemudian layanan utamanya harus fast solution, karena ya tadi ya, ini kan perusahaan mahal gitu, masa nggak fast solution desk mah gitu. Untuk permasalahan tiket kemudian delay itu kan pasti ada saat di lapangan. Nah kita pasti butuh penerapan yang langsung gitu saat ada permasalahan tadi, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian copywritingnya tuh harus humanis. Kemudian yang terakhir ada ruang micro coaching untuk kru yang shift berikutnya, agar standarisasi tone itu tetap konsisten gitu. Yang terakhir, fungsi dari branding ini ialah, jadi area ini tuh bakal menjadi bukti kalau Garuda ini tuh serius untuk memperbaiki gap ini. Terus bakal ngebuktiin janji bintang 5-nya tuh beneran dibuktiin gitu. Ini mulai dari service, kemudian dari brandingnya gitu kan, visualnya. Nah untuk itu, ini tuh bukan sekedar gimmick, melainkan brand ritual baru dari Garuda sendiri. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.